لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan 4 tempat monumental di Tanah Suci dan juga salah satunya tempat sebagai bagian prosesi peribadatan. Pertama, Masjid Kucing. Di kota Mekah ada sebuah masjid yang dijuluki Masjid Kucing. Julukan Masjid Kucing disematkan pada masjid yang bernama asli Masjid Ar-Rayah. Masjid tersebut diberi nama Masjid Kucing karena punya kisah tersendiri. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, saat Rasul sedang sujud, tiba-tiba ada kucing yang naik ke punggung beliau. Karena Rasulullah sangat menyayangi kucing, beliau kemudian dengan sabar menunggu kucing tersebut sampai turun dari punggungnya. Sayangnya jika sekarang jamaah haji atau umrah ingin mengunjungi masjid ini sudah tidak bisa karena Masjid Kucing telah dirobohkan. Masjid Kucing dahulu letaknya 750 meter sebelah utara Masjidil Haram, di ujung Pasar Seng. Selain sejarah yang telah diterangkan tadi, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Masjid Kucing dahulunya merupakan rumah sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Berikut yang kedua, Miqat. Miqat adalah salah satu bagian dari prosesi peribadatan. Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji atau batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Miqat digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Miqat terdiri dari 2 jenis, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu, yaitu bagi haji, miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Kemudian bagi umrah, miqat zamani bermula pada sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, miqat zamani, batas yang ditentukan berdasarkan tempat, yaitu bagi mereka yang tinggal di Makkah, tempat untuk ihram haji adalah Mekah itu sendiri atau rumah sendiri. Untuk umrah ia keluar dari tanah haram Makkah, yaitu sebaiknya di Ji'ranah, Tan'im atau Hudaybiyah. Kemudian bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan kebanyakan negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam. Adapun pendapat yang mengatakan Jeddah sebagai miqat bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Kemudian bagi yang datang dari barat seperti Mesir, miqatnya di Juhfah. Kemudian bagi yang datang dari selatan dan timur seperti Yaman dan Riyadh, tempat untuk berihram adalah Qarnul Manazil. Bagi yang datang dari Madinah, tempatnya di Zulaifah bin Ali atau Abyar Ali. Bagi yang datang dari bahagian Irak pula adalah di Jatoir. Berikut akan kami sampaikan tentang Masjid Terapung. Masjid Terapung terletak di Jeddah. Di kota Jeddah ada sebuah masjid yang menjadi tempat favorit dikunjungi jamaah, yakni Masjid Terapung. Meskipun dalam sejarah perkembangan Islam, masjid ini tidak memberikan arti sejarah apapun. Tetapi karena lokasinya yang berada di pinggir pantai menyebabkan masjid terlihat seperti terapung di atas permukaan air laut, sehingga menjadi objek yang menarik untuk disinggahi. Konon katanya Masjid Terapung ini merupakan tanah wakaf seorang janda kaya raya penduduk di sekitar situ. Setelah kematian almarhum suaminya, dia mewakafkan kekayaannya untuk membangun masjid ini. Keindahan masjid dapat dirasakan dengan duduk di sekitar taman yang menjorok ke laut. Masjid ini berukuran 20 x 30 meter.
Bagian dalam masjid dihias dengan banyak tulisan kaligrafi. Para jamaah haji Indonesia yang refreshing di pantai ini tidak melewatkan untuk beribadah sholat di masjid ini. Bukan hanya masjid terapung yang bisa dinikmati, air laut merah pun menjadi objek favorit jamaah. Bagi mereka yang penasaran, air laut ternyata tidaklah semerah namanya. Disebut begitu karena terdapat ganggang merah di dalam air laut ini. Berikut akan kami sampaikan tentang pemakaman Baqi. Keutamaan makam Baqi di Madinah, makam 10.000 sahabat. Selain Jannah Al-Ma'la di Mekah, pemakaman yang mendapat perhatian dari seluruh umat Islam sejagat adalah pemakaman Baqi Al-Gharqad di Madinah. Ali Hafiz dalam kitabnya Fusul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa Baqi Al-Gharqad artinya adalah tempat di mana terdapat pohon besar berduri yang telah ditebang. Tempat tersebut kemudian dijadikan makam terbesar dan terluas di Arab Saudi. Karena itulah dinamakan Baqi Al-Gharqad. Awalnya Baqi tidak memiliki keistimewaan sama sekali, layaknya kuburan-kuburan lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Baqi sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam atas perintah langsung dari Allah, Baqi kemudian menjadi super istimewa. Abu Rapim bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta lahan kuburan ke sahabat-sahabatnya untuk dijadikan pemakaman bagi orang yang telah meninggal. Beliau meminta agar tempat tersebut berada di pinggiran kota Madinah. Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan Allah untuk memilih tempat ini," atau Baqi. Allah memerintahkan Rasulnya agar menjadikan Baqi sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam. Bahkan Rasulullah pun berjanji untuk menziarahinya. Penulis kitab Fusul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah juga menjelaskan bahwa di pemakaman inilah istri-istri Nabi Muhammad selain Khadijah, putra-putri beliau selain Qasim dan Abdullah, para sahabat dan tabi'in dimakamkan. Tercatat ada sekitar 10.000 sahabat dimakamkan di Baqi, sementara yang lain tersebar di berbagai negara. Sahabat Ansor pertama yang dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Jurrarah Al-Ansari, sementara dari kelompok Muhajirin adalah Utsman bin Maz'un. Sedangkan dari kelompok ulama diantaranya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Baqi di Madinah. Di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Umar yang berbunyi, "Siapa yang bisa meninggal di Madinah, silahkan meninggal di Madinah, karena aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal." Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi, "Aku adalah orang pertama yang akan dikeluarkan dari bumi. Kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian kami dibangkitkan dan kami pergi menuju Baqi. Lalu mereka semua dibangkitkan bersamaku. Setelah itu aku menunggu penduduk Mekah dan mereka semua dibangkitkan bersamaku. Mereka semua berkumpul memenuhi antara dua tanah haram, Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sangat dianjurkan bagi jamaah haji yang sedang berada di Madinah untuk ziarah ke Baqi, mendoakan dan memberikan salam kepada mereka, sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Kalimat salam yang dibacakan Rasulullah ketika berziarah ke Baqi adalah, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma fir li ahlil Gharqad, Allahumma fir lana walahum." Yang artinya, salam sejahtera untuk kalian tempatnya orang-orang mukmin. Sungguh jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampuni penghuni Baqi Al-Gharqad. Demikianlah kami telah memaparkan 4 lokasi penting di Tanah Suci, yaitu Masjid Kucing, kemudian di Miqat, kemudian Masjid Terapung, dan pemakaman Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لك الملك